Assalamualaikum teman-teman, senang sekali saya Adnan Raharja. Siang ini memandu Anda di Bisnis Interaktif bersama CV Mentari Nusantara dengan produknya Menara Feed Mill. Tema kita hari ini, pakan berkualitas bagian dari kunci sukses budidaya ikan. Nah teman-teman yang sekarang memang menjalani usaha budidaya ikan, peternak ikan, atau baru memulai usaha ini, mulai dari nol. Nah ini saat yang tepat untuk mencari literatur yang tepat karena sudah bersama saya narasumber orang-orang yang berkompeten. Yang pertama ada Pak Mujianto SPI, pakar ikan dari Menara Feed Mill. Selamat pagi Pak Mujianto. Selamat pagi Mas Adnan. Kabar? Sehat selalu, baik Mas Adnan. Senyumnya ini sudah bikin orang jadinya positive vibes Pak. Terima kasih Mas Adnan, semoga bisa menginspirasi untuk para pembudidaya ikan di seluruh Indonesia. Betul. Di sebelahnya juga ada narasumber kedua yaitu Insinyur Abdul Fatah, Sales Manager Menara Feed Mill. Pak Fatah apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Selamat pagi Pak Adnan, sehat selalu. Keren-keren ini. Nah, teman-teman dari Menara Feed Mill ini pokoknya semangat nih. Semangat. Karena memang dunia perikanan di Indonesia ini sangat prospektif sebenarnya Pak ya. Banyak memberikan kontribusi yang baik bagi nutrisi, kebutuhan gizi masyarakat Indonesia. Tetapi juga di sisi lain ada tantangan-tantangan yang harus dipecahkan. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, saya pengen tahu dulu profil tentang CV Mentari Nusantara dengan produknya Menara Feed Mill ini. Bisa diceritakan dulu. Baik, jadi CV Mentari Nusantara atau orang dikenalnya sebut Menara. Menara. Iya, Menara. Jadi orang-orangnya Menara. Merupakan produsen pakan ikan, pakan unggas, dan pakan hewan kesayangan, pet food. Jadi disitulah kita berproduksi di Mentari Nusantara. Kemudian lokasi perusahaan kami berada di Desa Batokan, Ngantru, Tulung Agung. Tulung Agung? Iya betul, Iya. Bangga dengan Tulung Agung. Wah keren, ternyata produk lokal bisa berbicara banyak gitu Pak ya? Banyak, insya Allah, dan berdiri kita udah mulai 2004. Wah Cukup lumayan lama. panjang juga ya? Betul sekali, jadi sudah berpengalaman di dunia pakan. Tadi disebutkan ternyata produknya bermacam-macam, tidak hanya ikan ya Pak ya? Bermacam-macam, jadi banyak kita di samping produksi pakan ikan, ada pakan unggas, juga pakan hewan kesayangan. Jadi kucing, anjing, ya pakan ikan hias. Alhamdulillah kita udah bisa diterima di masyarakat untuk semua jenis ikan pakannya. Iya. Ini Menara dengan satu varian produknya ini memang Menara tunggal satu merek saja atau ada beberapa varian Pak? Banyak varian, jadi kita punya beberapa produk dengan peruntukannya. Jadi untuk lele, itu kita memproduksi pakan dengan minimal protein 31%. Jadi di situ ada produk 31% untuk lele itu namanya Perkasa. Oke. Kemudian untuk yang 32% proteinnya kita namakan Ultimax. Nah, kemudian ada orang kebutuhan proteinnya tinggi biar cepat panen. Ya, waktunya lebih pendek, hasilnya maksimal. Kita ada namanya Alpha. Proteinnya minimal 33%. Jadi Menara memproduksi jenis-jenis pakan sesuai dengan peruntukannya dan mudah digunakan. Nah, pertanyaan yang menggelitik saya, mengapa Tulung Agung Pak basis produksinya dan apa sebenarnya visi perusahaan? Jadi Tulung Agung ini merupakan barometer ya. Jadi barometer pembudidaya ikan. Ya, jadi semua jenis ikan tawar itu hampir ada di Tulung Agung. Ya, terutama di budidaya air tawar. Ya, dan merupakan sentra. Jadi hampir di penjuru Tulung Agung, Trenggalek, Blitar dan sekitarnya itu jadi sentra budidaya ikan air tawar dan ikan hias. Itu jadi sehingga kita memilih Tulung Agung sebagai basis produksi. Lalu apa yang melatar belakangi lahirnya Menara Feed Mill Pak? Itu tadi bahwa potensi di Tulung Agung ini cukup besar ya, pembudidaya ikan air tawar, sehingga kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan pakannya dengan catatan pakan yang berkualitas. Pakan yang berkualitas, kata kuncinya itu? Iya, kuncinya pakan yang berkualitas, sehingga si pelanggan-pelanggan kita ini bisa menikmati hasil keuntungannya. Baik.
Saya sekarang ingin menggali secara lebih teknis ke Pak Mujianto ini yang sepertinya banyak ilmu-ilmu yang perlu kita serap ini ya. Monggo Mas Adnan. Sebenarnya kalau saya sebagai orang awam ya pengen budidaya ikan sendiri. Apa tantangan yang paling besar yang harus diantisipasi duluan ya supaya kita nggak gagal nih dalam upaya budidaya kita, Pak? Cukup menarik ya kalau untuk budidaya supaya kita berhasil, artinya lancar juga bisa mendapatkan keuntungan. Tentu saja kita harus menerapkan semacam standar operasional ya, operasional budidaya itu sendiri gitu. Tapi ketika kita berbicara tentang tantangan terbesar untuk saat ini itu tantangannya. Tapi kalau berbicara untuk kita berhasilnya, saya sebutkan ya kalau budidaya ya kita harus mulai persiapan kolam, artinya kita membangun kolam yang benar secara konstruksi, kemudian melakukan persiapannya, kemudian melakukan persiapan air, pembentukan air, kemudian pemilihan benih yang benar, benih ikan maksud saya, kemudian juga saat melakukan penebaran yang tepat, mungkin waktu, musim, atau teknik dan semacamnya. Kemudian juga kita tidak lupa harus memperhatikan manajemen kualitas airnya, bagaimana mempersiapkan air yang berkualitas. Yang tidak kalah penting kita juga harus memperhatikan manajemen pemberian pakan. Jadi pakan kita yang pakan yang berkualitas kita berikan itu yang akan memberikan hasil yang maksimal nantinya, sehingga bisa memberikan keuntungan kepada pengusaha atau pembudidaya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih baik seperti itu. Kita juga harus manajemen, maksud saya melakukan kontrol atau monitoring, pengawasan seperti itu. Dan kita juga tentunya ada pengendalian semacam pengendalian hama penyakit seperti itu atau monitor kesehatan ikan. Tidak kalah penting kita juga panen nantinya. Teknisnya perlu kita perhatikan, pasarnya kita perlu siapkan seperti itu. Mas Adnan. Ternyata banyak yang harus dipelajari juga ya Pak ya? Iya, betul seperti sekali. juga komoditas lain misalnya tanaman itu harus mengukur musimnya, kemudian airnya dan seterusnya. Ikan juga sama ya Pak ya? Sama. Bahkan cuaca ini juga cukup ada pengaruhnya Pak ya terhadap tumbuh kembang si ikan ini. Sangat Mas Anan, sangat penting. Bahkan untuk tantangan terbesar saat ini kan kita sudah sering mendengar bahwa isu-isu cuaca, baik itu yang sudah disampaikan oleh BMKG atau badan-badan yang mengurusi iklim seperti itu, perubahan cuaca. Ini sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas ikan yang nanti juga mempengaruhi kehidupan sampai kesehatannya, yang otomatis juga ini akan berpengaruh ke efisiensi produksi, bagaimana dia mencerna pakan, bagaimana dia bisa menghasilkan yang lebih optimal. Kemudian juga cuaca yang ekstrim. Saat ini kita tahu bersama, siang hari maksud saya, panas, kemudian malam hari dingin, menjelang subuh terlalu dingin. Ini juga memicu perkembangan bakteri, penyakit yang dalam kondisi ikan tidak fit atau imunnya kurang bagus, ini juga potensi terserang penyakit. Tentu saja ini juga potensi kerugian kalau kita tidak antisipasi atau kita persiapkan. Seperti itu. Saya juga tertarik dengan apa yang disampaikan tadi dalam perbincangan sebelum talk show ini adalah 100% ini karya anak bangsa. Padahal di luar sana biasanya pabrikan pakan ikan itu kan menggunakan tenaga ahli asing ya. Tapi justru Menara ini berbeda. PD dengan potensi-potensi tim ahli lokal. Apa modal yang diusung dalam CV Mentari Nusantara atau Menara ini Pak? Terima kasih Mas Adnan ya. Jadi kami bangga di Menara ya. Jadi karena dengan 100% karya anak bangsa ini, alhamdulillah ternyata kita bisa bersaing ya dengan pabrikan-pabrikan lain yang lebih besar, dan kemudian juga alhamdulillah putra-putri yang bekerja di Menara juga putra-putri masyarakat sekitar. Wow. Jadi pemberdayaan masyarakat juga ya. Alhamdulillah. Jadi kita di situ berkarya di Menara 100% karena karya anak bangsa Indonesia, itu kebanggaan kami dan penghormatan
Untuk sebutnya untuk di Tulungagung ya. Karena ada pabrik, satu-satunya pabrik pakan di Tulungagung yang 100% karya anak bangsa dan warga lokal situ sendiri. Wah, keren ini ya. Jadi bisa mengangkat nama daerah juga, potensi ekonomi juga terus naik ya Pak ya? Alhamdulillah. Jadi kita juga kesejahteraan karyawan di sana juga mulai meningkat dengan adanya menara di sana. Teman-teman silakan kalau Anda ingin berinteraksi yang sekarang berkecimpung dalam dunia budidaya ikan atau mau tertarik terjun ke dunia usaha ini, silakan bisa komunikasi dengan teman-teman Gatekeeper. Nanti kita sambungkan bersama dengan narasumber. Ada Pak Mujianto SPI, pakar ikan Menara Feed Mill, dan juga Insinyur Abdul Fattah, Sales Manager Menara Feed Mill Tulungagung. Ini 100% karya anak bangsa, asli dari Tulungagung. Asli Tulungagung. Kita akan ikuti pembahasannya sesaat lagi teman-teman. Kita masih di Bisnis Interaktif bersama Menara Feed Mill teman-teman, asli produk asal Tulungagung yang memberikan kontribusi untuk dunia perikanan di Indonesia. Termasuk juga tadi disebutkan tidak hanya di sektor perikanan tetapi ada unggas, ada hewan kesayangan atau kucing, anjing. Ya, pet food tadi ya juga, makanan hewan ternak ya. Dan teman-teman bisa bergabung untuk bertanya langsung kepada narasumber untuk nanti mendapatkan pencerahan. Ada narasumber kita Pak Mujianto SPI, pakar ikan Menara Feed Mill, dan juga Insinyur Abdul Fattah, Sales Manager Menara Feed Mill. Agus di Nganturu Tulungagung, saya mulai belajar budidaya ikan dan masih bingung untuk pakan. Banyak sekali merek di pasaran, semua mengklaim produknya bagus. Sebagai pemula, bagaimana cara paling mudah untuk membedakan pakan yang benar-benar berkualitas dengan kualitas yang biasa saja? Pak Bagas di pelosok Klaten Kediri, saya sering mendengar kalau biaya pakan itu bisa mencapai sebagian besar dari biaya budidaya. Di satu sisi saya ingin menghemat modal, tapi takut kalau nanti pakan murah justru membuat pertumbuhan ikan jadi lambat. Bagaimana cara menentukan pilihan pakan yang tepat, ekonomis, dan hasilnya maksimal? Baik, sepertinya ada penelpon yang bergabung juga. Ke email. Bergabung Pak Tarji di Podorjo, Sumbergempol, Tulungagung. Pak Tarji. Ya, selamat siang Radio Andika. Ya, silakan Bapak. Ya, saya mau tanya Pak. Monggo. Ya, mau tanya itu masalah mengenai itu ikan. Hari-hari ini ikan saya itu ikan paten. Itu untuk menanggulangi itu makannya terlalu lemot itu apa supaya makannya lebih bagus lagi. Lebih lahap ya. Oh. Ya, lebih lahap. Oke. Saya Karji dari Podorjo. Itu saja Pak pertanyaannya. Ya. Baik. Biar ditanggapi nanti di monitor Debat Radio. Terima kasih Pak Tarji dari Tulungagung. Silakan langsung ditanggapi. Pak Muji sudah semangat ini. Oh, terima kasih. Salam kenal Pak Karji dari Tarji, Pak Tarji dari Tulungagung. Perkenalkan Pak, saya dari CP Mentari Nusantara. Bapak tadi sampaikan untuk ikan patennya agak lambat makannya, responnya seperti itu ya. Baik Pak, kalau ikan paten agak lemot makannya, memang itu kita harus cek Pak untuk berapa lama, mulai kapan lemotnya, dimakan pagi atau sore hari seperti itu. Untuk saat ini memang pemberian pakan agak lambat karena cuacanya pagi itu cenderung dingin. Kemudian biasanya mulai kalau kita mau pakannya lebih bagus Pak, kita jadwal pakannya agak kita siangkan, agak kita molorkan seperti itu. Kalau pada waktu normal kita memberi pakan jam 7 sampai jam 8 pagi, mungkin kita akan geser pemberian pakannya jam 8 sampai jam ke-9 pagi itu dimulainya. Karena suhu air sudah mulai meningkat, metabolisme ikan sudah mulai membaik, dan ini yang akan memicu respon ikan akan cepat makan atau cepat merespon makanan. Tentu saja kita juga akan sarankan untuk pemberian pakan tidak kebanyakan. Dalam porsi kita hanya berikan sekitar
80% saja atau 75% dari porsi normal. Saya anggap contoh misalnya Bapak biasa ngasih pakan 10 kilo di pagi hari, mungkin di kondisi cuaca yang saat ini bisa kasihkan hanya 8 kilo atau 7,5 kilo saja. Karena memang untuk saat ini ada pengaruh cuaca begitu Pak Tarji. Nah, untuk sore harinya mungkin bisa kita ulangi yang sama atau biasanya sore cuaca lebih bagus secara suhu atau mungkin kita tetap normalkan dipakai 80%. Itu Pak Tarji salah satu tip yang kami sampaikan. Mungkin ada yang lebih detail kita bisa ketemu di lapangan barangkali Pak Tarji. Atau bisa menghubungi call center ya teman-teman untuk konsultasi lebih lanjut karena memang dari Menara ini membuka kesempatan konsultasi juga ya. Siap. Saya bisa share tadi disebutkan 081-330-264698. 081-330-264698. Di call center yang bisa teman-teman manfaatkan untuk konsultasi lebih lanjut dengan tim dari Menara Feedmill. Tadi pertanyaan lewat WA Pak, tentang yang mau belajar budidaya ikan masih bingung soal pakan. Banyak merek yang ngomongnya nomor 1 yang terbaik dan seterusnya. Bagaimana panduan untuk mengetahui ini pakan yang benar-benar berkualitas atau yang hanya promo di iklan saja gitu Pak? Nah, monggo Pak Fatah. Baik, terima kasih. Siapa tadi pertanyaannya ya Pak ya? Pak siapa tadi? Pak, siapa tadi? Sebentar, Pak Agus. Pak Agus. Selamat siang Pak Agus. Semangat budidaya ikan ya. Jadi untuk pemula, jadi untuk budidaya ikan diharapkan cari informasi di luar, budidaya ikan apa yang mau dipelihara. Ya, jadi kita tadi belum jelas ikan apa yang akan dia pelihara. Apakah patin, apakah gurame, ataukah lele. Ya. Jadi Tulung Agung itu pusat informasi segala informasi ya. Jadi apalagi masalah pakan. Insya Allah Menara merupakan pabrikan di dekat Tulung Agung, yang di daerah Tulung Agung. Sentralnya mudah didapatkan informasinya. Jadi kalau untuk milih pakan jelas kami sampaikan bahwa Menara itu memproduksi pakan ikan komplit. Ya, jadi mulai pakan protein yang 26 sampai 34 kami siap. Kemudian kalau memang mau pemula, hati-hati dalam berkonstruksi. Karena konstruksi kolam itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan budidaya ikan. Ketika membuat kolam tidak ada pembuangan, itu juga berbahaya untuk budidaya ikan. Yang kedua, sumber air, karena sumber air itu merupakan tempat hidupnya ikan. Nah, ketika sumber airnya sulit, nah kita harus mengupayakan bagaimana caranya sumber air ini diperoleh cukup untuk budidaya ikan. Ya, jadi saya tadi belum jelas ikan apa yang akan dipelihara. Ya. Jadi untuk pakannya otomatis pakannya pakan Menara. Kalau budidaya ikannya apa, nanti kita bisa bantu. Ya, jadi kita bantu konstruksi kolamnya, luasannya, gimana agar budidayanya bisa berhasil. Nah, kita bisa menyampaikan, nanti kita buatkan layoutnya, ya, secara teknis kita buatkan, terus pemilihan benihnya bisa kita pandu. Manajemen kualitas airnya bisa kita pandu, dan manajemen pakannya bisa kita pandu. Baik. Ya, jadi pendampingan sama tim Menara siap sampai panen kita bantu. Wah keren, sampai panen pendampingannya. Jadi nggak usah khawatir, yang mau belajar sekalipun nanti akan mendapat panduan ya. Ya, itulah kelebihan Menara yang berlokasi di Tulung Agung. Siap. Pak Bagas di pelosok Klaten tadi menanyakan tentang sebentar hilang. Oh ya, biaya ikan yang biasanya kosnya tinggi nih Pak. Biaya pakan ikan yang biasanya mencapai sebagian besar dari biaya budidaya. Ini bagaimana nanti menyeimbangkan supaya nggak boncos gitu Pak? Oh iya betul Pak, justru karena Mas Anan Pak Bagas Pak ya. Iya. Pak Bagas memang benar bahwa biaya pakan dalam budidaya ikan merupakan produksi yang cukup besar. Jadi ring kisarannya antara 75 sampai bahkan di atas 80%. Wah, Pak. Tinggi sekali ya. Sangat tinggi karena sekarang biaya pakan
kalau dalam ring mungkin pakan yang ekonomis ya itu di sekitar angka 8.500 atau 9.000-an sampai nanti di angka 13.000 per kilogram. Sehingga kalau 80%, sementara harga ikan kita itu kan kita hanya di level pembudidaya itu untuk saat ini sangat fluktuasi. Jadi harganya kisaran di 16.000 sampai dengan 18.000 atau 19.000 seperti itu, Pak. Jadi sangat minim. Justru karena ini kita harus manajemen yang bagus, Pak. Kita dari manajemen pakan. Kalau di kami ada istilah dari manajemen pemberian pakan atau manajemen pakan itu sendiri, mulai dari pemilihan pakan tadi yang disebutkan dari awal, mulai teknis pemberian, kontrol seperti itu. Jadi artinya sebagus pakan apapun kalau tidak diimbangi dengan standar operasional yang benar atau manajemen budidaya yang benar, juga tidak bisa mendapatkan hasil atau keuntungan yang maksimal begitu, Mas. Karakteristik dari ikan sendiri juga kebutuhannya berbeda-beda ya Pak ya? Beda-beda. Seperti misalnya lele, gurame ini proteinnya seberapa. Beda. Ini seperti apa Pak gambarannya? Oke, jadi kebutuhan protein untuk ikan gurame dan patin ya, dan nila itu sebetulnya cukup di 26 sampai 28%. Ya, jadi itu yang sudah diuji di lapangan ya. Jadi kebutuhannya cukup di 26% sampai 28% aja kandungan proteinnya. Kemudian hati-hati dengan masalah harga ya. Ya. Jadi di label sama-sama misalnya proteinnya sama kandungannya. Harganya berbeda. Nah, ada yang lebih murah. Akhirnya mereka berpikir beli pakan yang lebih murah. Nah, ujung-ujungnya ongkosnya jadi mahal. Beli pakan murah, tapi hasilnya tidak maksimal. Sehingga kos produksinya biaya produksi menjadi tinggi. Oh, itu ya. Bisa jadi pakan kita dikatakan mahal, pakan di awal mahal. Panen menjadi lebih murah karena hasil panennya bisa maksimal. Terserap secara efektif di ikan terus ya. Betul. Jadi pertumbuhannya normal, waktu panennya bisa cepat. Nah, itu yang akan mempengaruhi produktivitas di kolam. Jadi mungkin tambahannya itu Pak ya. Jadi kita ada di protein 28 itu untuk menara, ada kode delta untuk bisa digunakan untuk patin, gurame dan nila. Ada juga protein 26, nama kodenya beta, ya itu. Itu juga sebagai brand kita di patin ya di Tulungagung. Kemudian ada juga yang pakan ekonomis, tapi namanya beta merah. Ekonomis, tapi hasilnya luar biasa. Menjadi pilihan juga untuk petani-petani patin di Tulungagung. Namanya beta merah. Beta merah. Harga ekonomis, hasilnya luar biasa. Nah, apa rahasianya? Kita akan ungkap lebih lanjut setelah ini, dan konsultasi tentang budidaya perikanan caranya bagaimana? Nanti kita akan bahas sesaat lagi ya Pak ya. Siap. Teman-teman bisa bergabung untuk berinteraksi dengan teman-teman tim dari Menara Feedmill 08113454.000, 08113454.000. Kita masih di Bisnis Interaktif bersama Menara Feedmill dari CV Mentari Nusantara Tulungagung. Teman-teman juga bisa ikuti tayangan live di Andika TV yang Anda bisa simak di Facebook AG243. Kita masih bersama narasumber dari Menara Feedmill. Yang pertama ada Pak Mujianto SPI, pakar ikan Menara Feedmill, dan juga Insinyur Abdul Fattah, Sales Manager Menara Feedmill. Kalau tadi kita sempat bahas Pak, sebenarnya produk-produknya berkualitas, tetapi benefit apa yang ditawarkan dari Menara Feedmill sendiri bagi teman-teman yang memilih produk dari CV Mentari Nusantara ini Pak? Ada tambahan mungkin? Siap. Pak Adnan ya, Mas Adnan ya, terima kasih. Jadi benefitnya banyak sekali ya. Jadi bersama Menara kita menjadi keluarga. Wah, ini nomor satu. Ya, jadi kita tidak hanya menjual. Jadi kita melakukan pendekatan dari hati ke hati. Bagaimana caranya Menara milik di hati mereka, pakan ikan yang ikan yang pelihara juga menjadi bagian dari hati mereka. Oh, kalau biasanya kan cuman beli lepas ya sudah, produk-produk ya sudah, nggak usah ngurus yang lain-lain. Ini seperti keluarga kalau di Menara. Seperti keluarga, karena kita juga berusaha untuk melakukan pendekatan emosional dengan para pembudidaya. Ya, jadi saling keterbukaan. Melalui cara gimana Pak?
Jadi setelah mereka menjadi customer Menara, walaupun jauh ya istilahnya, kita akan melakukan pendekatan. Jadi mereka aktif untuk komunikasi. Jadi mereka tidak sendiri. Karena hal yang mudah ketika mereka bekerja sendiri kelihatannya akan susah. Tapi dengan Menara, dengan model-model pendampingan seperti keluarga, nah hal-hal yang mudah itu akan menjadi lebih mudah karena kita akan membantu berusaha untuk mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada di budidaya. Karena perjalanan budidaya itu ya, contohnya misalnya patin, itu sampai 7 bulan, 6 bulan sampai 7 bulan. Ya. Nah itu penantian yang cukup lama. Betul. Jadi kalau tidak ada yang nemenin, kayaknya kok lama. Iya. Nah, tapi kalau nemenin nih, waktu itu jadi terasa pendek. Apalagi ada problem-problem yang dihadapi, bingung mau curhat kemana, sharingnya kemana gitu ya. Dan Menara hadir di situ ya. Hadir di situ. Jadi ketika orang punya 10 kolam, ada bermasalah 1 kolam, stres. Akhirnya yang 9 kolam ini terbengkalai. Nah itulah kita fungsinya supaya petani nggak sampai yang 9 kolam ini tidak terbengkalai. Kita bantu yang 1 kolam ini untuk meringankan beban para pembudidaya customer kita. Itu ada biaya tambahan nggak Pak untuk konsultasi gitu? Gratis tis. Wah mantap ini ya. Gratis tis. Jadi kalau teman-teman mau belajar budidaya ikan mulai dari nol gitu sangat memungkinkan Pak ya? Insya Allah bisa kita dampingin. Jadi kita berusaha untuk ya gimana caranya melayani customer semampu kami, semaksimal mungkin. Ya kita akan melayani para pembudidaya ikan di Tulungagung dan sekitarnya. Ini penawaran menarik loh teman-teman. Apalagi prospek pasar ikan juga sangat besar ya di Indonesia, Pak Muji. Betul Pak, prospek pasar ikan sangat besar karena orang juga mulai ini Pak ya, mulai concern dengan kesehatan, mulai kesadarannya meningkat ya. Meningkat karena bagaimanapun produk aqua ya, artinya kalau kita sering sebut produk aqua di produk-produk ikan ini itu jauh lebih aman Pak dibandingkan produk-produk yang lain. Orang mulai sadar, mulai concern sehingga orang mulai mau makan ikan mana seperti itu. Jadi sangat menarik, ada potensi pasar yang sangat besar dengan jumlah penduduk kita yang begitu besar dan per kapitanya masih perlu ditingkatkan Pak untuk Mas Anana untuk konsumsi ikan ini seperti itu. Suratin di Gurah Kediri, teman ada pakan ayam sudah tidak terpakai, tapi ya belum kadaluarsa. Apa boleh pakan ayam tersebut dikasih makan untuk ikan lele? Pak Suratin sendiri yang ternak lele, sama tanya untuk nomor dari Menara berapa, mohon disampaikan pelan-pelan, tadi tidak sempat mencatat. Pak Julhuda di Jalan Pojok Krekep Burah, budidaya bibit lele, mau tanya tentang indukan lele itu supaya indukan bisa menelurkan banyak dan menetas banyak, dikasih makan apa? Dan 1 hari berapa kali makan untuk indukan lele? Akun FB Tiffany, budidaya ikan yang mudah murah itu ikan apa ya? Pakan yang bagus serta apakah ada pemberian dosis pakan? Wah pertanyaannya banyak ini PR-nya Pak Mujianto dan juga Pak Fatah ini. Unik. Iya. Berarti kalau banyak ringkas-ringkas saja, nanti untuk selanjutnya konsultasi lebih lanjut di nomor WA tadi ya. Oke, siapa dulu yang menanggapi? Pak Muji dulu monggo. Saya tanggapi. Tadi terkait pakan ayam yang dikasihkan ke lele gitu ya. Pak ya. Kalau ini pakan ayam untuk dikasihkan lele, yang jelas ini memang bukan peruntukannya, tetapi karena lele ini terkenal ikan yang awalnya karnivor, tapi cenderung sebenarnya omnivor atau pemakan segala ya, itu boleh saja dikasihkan makan ke ikan lele. Tetapi kalau kita analisa secara ekonomi, nanti karena ada pertumbuhannya tidak sesuai, bisa jadi terlambat atau mungkin tidak, postur tubuhnya tidak sesuai yang diharapkan. Nah, karena memang ini tidak diuntukkan untuk lele. Hal yang perlu diingat bahwa kita harus yakin pakan sisa, pakan ayam tadi dalam kondisi aman, misalnya tidak berjamur atau tidak busuk atau tidak terkontaminasi bakteri yang bisa menyebabkan justru penyakit yang akan muncul begitu Pak. Tapi selama ini aman dan tidak banyak, ya itu boleh-boleh saja seperti itu. Saya tambahkan ya. Silakan Pak Fatah. Jadi hati-hati dalam penggunaan pakan ayam untuk lele ya, karena lele itu sangat sensitif. Ketika salah pemberian pakan, baik dosis atau jenisnya, itu akan mengakibatkan kematian. Ya di samping pertumbuhannya tidak normal, di hari ketiga biasanya secara umum
ketika pakan itu sudah tidak layak untuk lele, tidak peruntukannya, itu mulai terjadi kematian. Sebaiknya saya sarankan dihentikan, jangan dipaksakan untuk diberikan. Itu saran dari kami. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi tentang induk. Ya, indukan Pak ya. Iya. Mau tanya tentang budidaya bibit lele, tentang indukan lele ini supaya bisa menelur banyak dan menetas banyak. Oh, indukan lele supaya bisa menelur banyak dan menetas banyak itu juga kita ini sebenarnya nggak bisa hanya dijawab untuk beberapa waktu Pak ya, karena kalau kita bicara indukan sampai dengan menghasilkan telur dan benih yang banyak ini runtutannya cukup banyak karena kita harus memilih induk lele itu juga banyak jenisnya. Kalau yang sering beredar untuk saat ini kan ada namanya indukan sangkuriang, kemudian ada lele dumbo yang dulu masih dari Thailand atau strain yang dari Python, kemudian ada jenis mutiara, itu banyak jenis dan sebenarnya hampir semua ini bagus. Hanya nanti kita yang lebih penting kita pilih bahwa induk yang bagus itu seperti apa. Itu mulai dari ciri fisik, dari posturnya harus proporsional, panjang maupun lingkar badan seperti itu. Nah, kemudian supaya bisa menghasilkan telur yang banyak, otomatis maintenance atau perawatan induk itu sendiri. Jadi harus diberikan pakan yang berkualitas, protein yang cukup khusus untuk induk. Dan kita sarankan di atas 32% kalau bisa yang untuk induk ini proteinnya. Dan pemberiannya juga tidak terlalu banyak. Itu harus ada harus kita semacam kalau orang diet itu ada porsi diet untuk induk. Iya. Kenapa? Karena kita kasih makan yang meskipun berkualitas Mas Adnan itu yang tumbuh nanti misalnya justru lemaknya, dia gemuk, dia besar, tapi justru pembentukan telurnya terhambat. Jadi tidak bisa. Itu ada juga. Tapi juga bisa perlu kita kasihkan mungkin pakan segar ya, ada juga. Tapi sama, jumlahnya juga tidak boleh banyak. Ada yang itu kita perlu formulasikan seperti itu. Baik. Kemudian supaya menetas yang banyak, otomatis ini terkait dengan induk jantan betinanya juga harus bagus. Karena induk betinanya sudah bagus, menghasilkan telur yang bagus. Tetapi induk jantannya tidak bagus, ini tidak bisa membuahi, tidak bisa menetas bagus, sehingga tidak bisa menghasilkan larva atau anakan yang lebih banyak. Makanya ini mungkin bisa kita kopi darat ya kalau lebih lanjut nanti konsultasi lebih enak ya. Ya seperti itu. Pak Moji, tahan sebentar, sudah ada yang antri mau bergabung lewat telepon, email. Bergabung Pak Prapto di Besole Tulungagung. Pak Prapto. Ya, selamat siang. Selamat siang. Silakan langsung ke pertanyaannya Pak. Itu maaf untuk patin yang usia misalkan 3 on up. Itu alangkah baiknya pakai yang protein berapa? 3 on ke atas ya. Terima kasih Pak. Itu saja Pak. Iya. Cukup Pak Prapto? Ya, cukup sementara itu aja. Terima kasih. Biar disambung untuk penelpon kedua dulu Pak. Ya, Ika. Bergabung Pak Ardi di Kalidawir Tulungagung. Pak Ardi. Ya, halo, selamat siang Mas Anan. Monggo langsung ini mau tanya. Ya, pertanyaannya untuk produk dari Menara itu untuk ikan gurami yang kecil sampai yang besar itu apa ya? Soalnya saya juga, saya ini apa itu saat ini juga istilahnya ngingu iwak grameh ngoten niki lek neteng desa niku kan kadang manut kanca-kanca wah sing produk niki ngoten. Jadi kula mboten dereng kenal kalih Menara niku. Oh iya, ini saatnya berkenalan ya Pak ya. Iya. Pak Ardi. Itu saja Pak Ardi. Itu aja, di monitor radionya ya. Iya. Terima kasih Pak Iya. Ardi di Kalidawir Tulungagung. Monggo Pak Muji. Yang tadi ya, yang 3 ons ke atas tadi ya proteinnya. Ya, terima kasih. Salam kenal Pak Prapto dari Tulungagung, dari Besole Tulungagung. Ya, kalau untuk pakan protein yang cocok untuk ikan patin 3 on ke atas Pak ya, itu tergantung peruntukannya Pak. Karena 3 on ini kalau masa pertumbuhan yang bagus sebenarnya kita cukup pakai protein 26% saja. Minimal 26% maksud saya.
Itu tapi juga harus diimbangi dengan kondisi air. Artinya kondisi airnya harus cukup. Karena semakin tinggi protein itu juga nanti juga berefek di lingkungan atau di air seperti itu. Tapi pakan 26% ini relatif moderat. Artinya dengan kondisi air yang agak kurang bagus kondisinya atau kecukupannya secara kuantitas maksud saya, itu masih cukup bagus. Dibandingkan nanti kita pakai protein yang 28 atau 30% seperti itu. Karena untuk patin di protein 26 ini masih tumbuh cukup optimum dan secara ekonomis cukup bagus. Begitu Pak Prapto. Ya, Pak Muji, Pak Fatah, kita jeda dulu sebentar untuk tanda waktu duhur ya. Kita masih di Bisnis Interaktif bersama Menara Feedmill. Ya, tadi ada yang masih belum terbahas tentang ini Pak. Ikan yang mudah, murah, apa tadi? Budidaya ikan yang mudah, kemudian ini budidaya gurame pakai pakan. Oh ya, yang itu juga termasuk juga yang belum ya. Iya. Oh, gurame yang produknya apa saja gitu ya. Iya, tadi ada yang mulai kecil sampai yang besar. Betul. Yeah. Jadi Mas siapa tadi ya? Ya, tadi yang menanyakan masalah pakan ikan gurame ya. Ya. Gitu, Pak Ardi. Pak Ardi ya Mas. Ali Dawir tadi. Ya. Siap Mas Adnan, terima kasih ya. Jadi untuk Mas Ardi, untuk pakan gurame ya, kita punya produk premium namanya Delta. Jadi kita sedia pakan Delta dengan protein minimal 28%, bisa menggunakan yang 2 mili. Ya, jadi kalau memang masih ukur silet bisa pakai yang 2 mili. Ya. Kemudian untuk remaja ke atas sudah bisa pakai Delta 3. Jadi itu produk-produk premium kita ya untuk di gurame dan sudah teruji insya Allah. Ya. Tadi ada yang menanyakan tentang call centernya ya. Sekali lagi saya ulang 081-330-264698. Teman-teman bisa manfaatkan layanan konsultasi atau call center dari Menara Feedmill 081-330-264698. Ada tanda gatekeeper email. Bergabung Bu Elmi di Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol, Tulungagung. Bu Emi. Iya, selamat siang. Silakan Bu, langsung ke pertanyaan. Oh ya, ini dari petani dari Desa Junjung yang setia mulai tahun 2018 sampai 2026. Ini yang setia pakai yang protein 26, 30 sama 28. Wow, sudah pemakai Menara Bu ya? Sudah setia Menara Feedmill. Keren, iya. Hasilnya seperti apa Bu? Kalau untuk hasilnya juga bagus. Cuma saya minta untuk kualitasnya untuk tetap dipertahankan. Oh, iya. Iya. Karena harga ikan ini kan mulai anjlok ya Mas ya. Terus harga pakan mulai naik. Iya. Supaya petani tetap semangat itu gimana itu banyak sama Pak Fatah sama Pak Muji itu. Jadinya curhat ya Bu. Iya, harga ikan anjlok, pakan semua naik. Siap, Bu Elmi, terima kasih untuk loyalitasnya ya di produk Menara. Iya. Terima kasih Bu Elmi dari Junjung Sumbergempol Tulungagung. Ini salah satu testimoni dari pemakai langsung yang merasakan hasilnya Pak ya. Betul. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bu Elmi ya, pelanggan setia Menara Mas Anan. Jadi mulai 2018 sampai 2026. Terima kasih banyak Bu Elmi atas kesetiaannya. Jadi untuk masalah kualitas, insya Allah kami manajemen Menara berkomitmen berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kualitas pakan kami, ya, menstabilkan kualitas pakan kami. Ya, jadi kita di sini terus saja komitmen kami, karena yang di Menara ini terus terang aja juga banyak yang senior veteran, jadi berusaha berkomitmen yang udah berpengalaman gitu ya, jadi berusaha berkomitmen untuk menjaga kualitas pakan. Nah, untuk memastikan bahwa kualitas pakan yang diproduksi oleh Menara tetap konsisten, bahan bakunya juga berkualitas, apa Pak? Jadi untuk pengadaan bahan baku, kami manajemen udah ada yang kontrol ya, jadi udah ada quality control di sana. Ya. Jadi setiap bahan baku yang datang ke pabrik itu melalui pintu 1 quality control.
Dan sudah ada kesepakatan bersama dengan supplier bahan baku bahwa spek yang harus masuk ke menara adalah speknya ini. Nggak boleh asal ya? Nggak boleh asal. Under spek kita reject. Ya harapannya seperti itu. Mudah-mudahan bahan baku yang kita butuhkan tersedia terus ya. Jadi sehingga kami menara bisa memproduksi pakan ikan yang kualitas bagus dan stabil. Nah, untuk di perjalanan budidaya, mungkin kalau pembudidaya bisa akan melihat bagaimana postur atau pertumbuhan ikan yang dipeliharanya. Ya, di samping nafsu makannya baik, kemudian pertumbuhan ikan juga normal. Ya, itu yang menandakan indikasi bahwa pakan kita memang berkualitas untuk konsumsi ikan. Baik, teman-teman, kita akan lanjutkan diskusi kita bersama tim dari Menara Feedmill sesaat lagi. Pak Muji dan Pak Fatah, banyak yang tadi sepertinya antusias ya. Ini membuktikan bahwa penerimaan animo masyarakat terhadap menara juga cukup tinggi ya. Ini Alhamdulillah. Dan tadi ada komitmen bahwa kualitas tetap dijaga. Itu tadi pesan Bu Elmi, dipertahankan terus kualitasnya. Ikannya sudah gendut-gendut. Jangan sampai kurus ya. Iya. Siap. Insya Allah. Nah, pesan untuk teman-teman yang baru memulai usaha atau budidaya ikan ini, apa yang perlu diperhatikan dan manajemen yang seperti apa yang perlu diperhatikan, Pak Muji? Tentunya tadi sempat disinggung juga dari awal bahwa ada yang mungkin ikan apa seperti itu ya. Kita tentukan dulu spesiesnya apa. Yang kita mau pelihara itu ikan apa. Itu untuk yang baru memulai seperti itu, Pak. Jadi Mas Adnan. Jadi seperti spesies misalnya apakah lele atau gurami atau nila atau patin. Dan ini juga harus pemilihan ini kita sesuaikan dengan daerah tersebut. Sumber airnya ada atau tidak, sumber airnya banyak atau tidak, melimpah atau tidak, pakai airnya cukup atau tidak. Kalau airnya tidak banyak mungkin bisa pakai lele seperti itu. Kalau airnya cukup banyak bisa pakai untuk patin seperti itu. Lahannya juga. Kemudian mulai dari, kami sarankan dari yang kecil dulu lah, secara bertahap nanti. Dan otomatis kita juga harus belajar monitoring perkembangan ikan itu dari hari ke hari untuk tahap awal. Jangan kita percayakan pada orang dulu. Jadi nanti setelah kita tahu tahap-tahapnya, baru ketemu SOP-nya, baru bisa kita delegasikan seperti itu. Kemudian kita catat teknis kita tiap hari, baik hari supaya nanti akan menjadi pelajaran berikutnya ketika di periode berikutnya. Dan yang tidak kalah penting adalah pasar. Kita sudah pelihara ikan, ketemu caranya bagus, panen, siapa yang mau beli. Ini yang juga harus kita pikirkan. Dan kami juga dari tim Menara biasanya juga untuk budaya pemula yang ada kesulitan ini, kita akan coba linkkan juga dengan para pembeli atau para supplier ikan seperti itu. Dikenalkan dengan jaringan-jaringan yang memang itu bisa menjadi pasar yang strategis gitu Pak ya. Betul Mas Anan, seperti itu. Jadi juga yang sangat penting bagi pemula itu bisa belajar dari para pembudidaya yang berpengalaman dan sukses. Semacam kunjungan ke kolam, ke lapangan. Itu juga betul itu untuk sangat membantu. Dan yang paling simpel ya nanti bisa hubungi tim Menara. Baik. Gitu. Pak Fatah, ada tambahan pesan untuk teman-teman? Cukup, sudah lengkap. Ya, untuk lebih lanjut bisa konsultasi atau di call center 081330264698. Teman-teman sekali lagi 081330264698. Ini 25 jam ya Pak, non-stop ya. Pokoknya konsultasi nanti langsung di follow up, insya Allah fast respon ya. Insya Allah kami siapkan. Pak Muji, Pak Fatah juga terima kasih untuk waktunya. Kapan-kapan kita bisa berjumpa lagi. Siap. Sharing hal-hal ini, perikanan ini luar biasa. Terima kasih Mas Andi. Iya, itu tadi teman-teman tim dari Menara Feedmill. Ada narasumber kita Pak Mujianto SPI, pakar ikan dari Menara Feedmill, dan juga Insinyur Abdul Fatah, Sales Manager Menara Feedmill, membahas tentang pakan berkualitas, bagian dari kunci sukses budidaya ikan. Untuk teman-teman yang ingin mencoba budidaya ikan atau mengembangkan peternakannya, unggasnya, atau pet atau hewan-hewan kesayangannya, pilih produk-produk terbaik dari Menara